Oke, jadi kita sudah bisa menyelesaikan persamaan diferensial dalam bentuk seperti ini ya. Dengan fx-nya itu tidak nol, maka disebut PD homogen. PD tak homogen. Nah, cara yang waktu eh, maaf, solusinya ada Y homogen ditambah satu fungsi saja. Satu fungsi dari PD tak homogen ya. Satu PD tak homogen. Satu saja, tidak perlu banyak-banyak. Oke. Nah, eh, kita sudah melihat kalau fx-nya itu adalah katakanlah A, atau waktu itu tidak ada namanya ya di sini ya, bukan A, tapi katakanlah suatu bilangan K, E, alpha X. Nah, jika ada dua kemungkinan ya, jika E alpha X itu bukan solusi atau jawab di YH, di YH yang ini, maka kita mencari YP-nya itu adalah A, E alpha X ya. Dan saya juga sudah memperlihatkan bagaimana mencari A itu dengan cepat ya. Yaitu A itu adalah kalau dalam kasus ini bukan solusi, adalah K dibagi dengan bersama karakteristiknya, jadi tanpa kuadrat di sini yang kedua plus C, kemudian gantilah lambda ini dengan alfa ya, jadi ini. Oke. Nah, kasus kedua, jika E alpha X itu sudah muncul di Y homogen, ya Y partikulernya ini ya harus kita ubah dengan YP adalah sama seperti itu, tetapi ada tambahan X ini, ya jangan lupa ini. Oke. Nah, kemudian kalau ini adalah kalau fx-nya itu bentuknya begini ya, eksponensial. Kalau fx-nya itu adalah k sin alpha x per atau cos alpha x, dan ada dua juga ya. Jika sin alpha x atau cos alpha x itu belum muncul di Y homogen, ya maka Y partikulernya bisa Anda tebak, yaitu A cos alpha X plus B sin alpha X. Ya, tidak peduli bahwa hanya ada satu yang muncul, tapi Y partikulernya harus dijawab dua-duanya. Nah, kalau sin alpha X itu sudah muncul, ya kita lihat bahwa YP-nya itu adalah seperti yang bisa kita duga, A cos alpha X plus B sin alpha X kali X gitu. Ya. Terus kalau fx-nya itu polinom, ya, polinom katakanlah apa?
A0 XN plus A1 XN min 1, dan seterusnya. Katakanlah sampai AN. Nah, mungkin ini lebih enak, sebetulnya lebih begini saja ya. Jadi kalau AY double aksen plus BY aksen CY sama dengan Fx, dengan C-nya tidak 0, C-nya tidak 0, ya, maka Y partikulernya derajatnya sama. Ya, jadi di sini derajat N, maka di sini harus derajat N juga. Jadi dia bentuknya adalah A0, A0-nya dicari ya, XN plus A1 XN min 1 sampai dengan AN. Ini semuanya dicari. Oke. Kedua, kalau C-nya 0, ya YP-nya itu sebetulnya sama persis dengan ini, hanya pangkatnya, kalau C-nya 0 kan jadi bentuk di sini saja ya. Oleh karena itu YP-nya itu harus derajatnya 1 lebih tinggi dari ini, agar derajat di ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Jadi ini dikali X gitu. Jadi ini namanya adalah koefisien tak tentu. Ya, karena kita hanya menentukan koefisien saja. Nah, ada masalah sekarang kalau katakanlah Y4, katakanlah ini menjadi tangen X gitu. Ya. Y double aksen plus 4Y sama dengan tangen X. Ini tidak bisa dengan cara yang tadi. Ya. Jadi ada yang disebut cara lain, yaitu namanya variasi parameter. Variasi dari parameternya. Oke, namanya kok sedikit atau saya salah sebentar ya. Terus ya, variasi parameter betul ya. Nah, caranya seperti biasa ya. Jadi kita akan ingin mencari solusi YH plus YP. Untuk YH-nya mudah ya. Jadi solusi dari Y double aksen plus 4Y sama dengan 0. Nah, sekarang dalam hal ini jawabnya YH itu adalah C1 cos 2X plus C2 sin 2X. Ya. Nah, C1 dan C2 itu sekarang konstanta ya, konstanta. Sekarang kita ingin mencari YP. Nah, YP-nya ini sekarang kita tidak bisa sesuatu yang bertangen. Saya tidak akan sama dengan tangen. Nah, caranya adalah membuat ini menjadi sesuatu yang divariasikan. Gitu. Ya. Jadi saya menggunakan C1X. Jadi kalau tadi konstan ya, ini konstan. Sekarang fungsi ini. Cos 2X plus C2X sin 2X. Ya. Jadi betul-betul ini solusi homogennya. Oke. Ya, solusi homogennya. Nah, dulunya konstanta, sekarang dibuat menjadi fungsi. Nah, ini sekarang harus merupakan solusi. Ya, merupakan solusi. Nah,
katakanlah solusi persamaan diferensialnya adalah begini ya. Sama dengan fx begitu. Ya, yaitu tadi tangens x, atau kita langsung ke sana saja ya, langsung contoh itu saja ya. Mungkin terlalu panjang dan menjemukan kalau saya lakukan di video begini. Langsung saja ya, jadi dulunya sebetulnya kita mau mencari satu saja order 2, sekarang menjadi mencari 2 fungsi. Nah, dengan menambah yang tidak diketahui ini, ada sesuatu yang bisa dibayar, yaitu persamaan diferensialnya nanti tidak lagi order 2, tapi order 1. Jadi, kuncinya adalah mungkin yang umum gini ya. Jadi katakanlah sekarang YH-nya itu adalah C1 Y1 plus C2 Y2. Nah, sekarang kemudian Y partikulernya ya, perhatikan C1-nya dirubah jadi ini. Dan ingat, ini Y1 itu fungsi X ya. C2X, ini juga. Nah, dia harus memenuhi ini nih. Seperti tadi biasa diturunkan. Ya. C1X kali Y1 aksen plus C2X kali Y2 aksen. Nah, sekarang yang di sini jadi C1 aksen X Y1. Ya, harusnya ada X-nya semua ya. Ada X-nya semua plus C2 aksen X kali Y2. Nah, di sini ada 2 bilangan tak diketahui, ada 2 fungsi tidak diketahui, kita perlu 2 persamaan. 1 persamaan nanti ya kita substitusikan ke persamaan diferensial ini. Nah, oleh karena itu, kita bisa mencari 1 persamaan lagi. Karena kita mencari 2 bilang fungsi, maka kita perlu 2 persamaan. Nah, ini kalau ini saya turunkan, maka ini akan jadi order 2 lagi. Ya, agar dia tetap order 1, persamaan yang saya cari itu adalah ini saja. C1 aksen Y1X plus C2 aksen X Y2X sama dengan 0. Nah, kalau ini sekarang tinggal ini kan, kalau diturunkan, substitusikan, ya daripada ngantuk, lebih baik percaya ke saya, yaitu akhirnya akan muncul persamaan C1 aksen Y1 aksen X plus C2 aksen X Y2 aksen X Fx per A. Ya, hati-hati ada A-nya. Nah, kemudian kita harus mencari C1 aksen X. Nah, ini bisa menggunakan dengan determinan ya, dulu di SMA. Ini Y1X, Y2X, Y1 aksen X, Y2 aksen X. Nah, yang atas ya, yaitu kalau C1X berarti koefisiennya kan ini ya. Koefisiennya ini dan ini, itu kita ganti dengan ruas kanan, yaitu 0 Fx per A kali Y2X kali Y2 aksen X. Nah, hasilnya adalah, kalau ini ke sini plus, maka ini ke sini min ya, min Fx per
A kali Y2X per ini menjadi Y1X kali Y2 aksen X minus ya, Y2X kali Y1X. Nah ini kalau kita solusinya mengikuti yang lalu, ini tidak akan pernah nol. Ya. Nah, kemudian C2 aksen X, ya bawahnya sama, ya. Y2 aksen X minus Y2X, Y1 aksen X, sedangkan yang di atasnya adalah akhirnya adalah Y1X kali Fx per A. Nah, dari sini kita harus mencari berapa C1X itu. Yaitu dengan mengintegralkan ini semua hasil di sini. Ya. Kemudian kita juga harus mencari C2X. Kita harus mengintegralkan ini semua. Tapi karena kita hanya perlu mencari satu solusi saja, maka kalau nanti pada saat mengintegralkan ini muncul konstanta-konstanta, ya, konstanta-konstanta itu bisa dibuat menjadi nol saja, karena kita hanya perlu satu saja. Ya. Nah, saya kira contoh eksplisitnya mungkin lebih bagus saya berikan sehingga Anda bisa mengikuti langkah per langkahnya. Oke, jadi